Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menginjak di hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah saumnya ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Yang paling utama adalah ibadah sholat 5 waktunya. Karena ibadah sholat 5 waktu bukan hanya rutinitas ibadah saja, tetapi itu merupakan pondasi utama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin." Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang sudah mendirikan sholat berarti dia mendirikan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sudah menghancurkan sendi-sendi agama. Jadi yang paling penting adalah kita melaksanakan ibadah sholatnya. Karena kalau kita mudah melaksanakan ibadah saum rajin, kemudian kita bersodakohnya, baca Al-Qur'annya, beramal, soleh yang lainnya, kalau sholatnya nggak ada, maka dia tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Karena sholat itu adalah merupakan tiangnya di dalam agama. Nanti di akhirat yang pertama dihisab itu adalah sholatnya gitu ya. Jadi jangan lupa kita sholat 5 waktunya, selain sholat sunat yang lainnya. Dan ada keistimewaan ya, di Ramadan ini ada sholat tarawihnya gitu ya. Nah jadi awas, hati-hati, karena sholat itu sebagai tiangnya agama, jangan sekalipun kita meninggalkan sholatnya gitu. Karena kita lihat kan bangunan, misalkan kita suka melihat bangunan di masjid, begitu pada kuatnya, begitu pada kokohnya. Karena apa? Supaya bangunan tersebut juga kuat, tidak mudah runtuh gitu. Tapi kita bayangkan kalau bangunan-bangunan tersebut tidak ada tiangnya, mungkin akan rapuh, akan mudah ambruk bangunannya, tidak kuat, tidak kokoh gitu, karena tiangnya tidak ada gitu ya. Nah seperti itulah agama kita gitu kan. Sholat itu merupakan tiangnya gitu. Jadi kalau kita mendirikan sholat berarti kita mendirikan sendi-sendi dalam agama Islam. Jadi supaya agama Islam kita itu kuat juga. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat, maka sendi-sendi agama tidak kuat, akan runtuh ya gitu. Jadi kita tidak kuat di dalam melaksanakan agama Islamnya. Sabda Nabi juga kan, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharon." Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah jelas-jelas kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yuk kita jangan lupakan ya sholat 5 waktunya. Karena sering kadang dilihat ya, dia puasa tapi mohon maaf gitu ya, pas diajak sholat ya udah deh nanti aja gitu. Jadi rasanya gimana ya, rasanya nggak dosa kali ya. Yang penting melaksanakan saumnya gitu. Padahal ibadah saum dengan tanpa sholat, maka itu tidak ada apa-apa. Karena sholat juga itu merupakan yang paling utama, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sampai kita puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, berdoanya rajin, zikirnya rajin, tetapi sholat 5 waktunya ditinggalkan. Maka itu tidak ada artinya ya. Jadi kita laksanakan sholat 5 waktu bagaimanapun dalam keadaan kita. Selagi kita sadar gitu kan, selagi kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan sholat 5 waktu ya. Kecuali orang gila ya gitu kan, balik berakal harus melaksanakan ibadah sholatnya. Kecuali orang gila, itu sudah nggak ada kewajiban lagi gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang artinya selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, dan pada waktu kamu berbaring. Kemudian setelah kamu merasa aman, maka laksanakanlah sholat seperti biasanya. Sungguh sholat itu merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Jadi teman-teman sudah jelas ya di sana Allah memerintahkan kita sholat berdiri. Jika kita emang tidak kuat berdiri, misalkan kita dalam keadaan sakit, maka kita boleh sambil duduk gitu kan. Sambil duduk pun kita ngerasa sakit gitu kan, kita nggak bisa duduk, maka sambil berbaring. Jadi selagi apapun kita masih ingat kepada Allah, maka laksanakanlah sholat tersebut gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Ya kecuali tadi ya, orang gila itu sudah nggak ada kewajiban bagi dia untuk sholat 5 waktu. Jadi hati-hati teman ya. Kalau kita lagi sakit, jangan jadi alasan. Saya kan lagi sakit, saya males, atau saya nggak bisa berdirinya. Kata Allah boleh kok, qiyamau wa qu'udan wa junubikum. Jadi berdiri, nggak bisa berdiri, bisa sambil duduk dan juga bisa sambil berbaring gitu kan. Allah itu nggak menyulitkan hambanya ya. Jadi selagi kita bisa, yuk kita laksanakan sholat kita gitu kan. Kita sambil duduk, oh sakit, kemudian kita berbaring pun sakit, kita nggak bisa menggerakkan tangan gitu kan. Boleh sama isyarat ya gitu, sama isyarat mata gitu kan. Tapi mata juga misalkan kita wah udah puyeng nggak bisa misalkan, jadi sambil perem kita karena puyeng gitu kan. Selagi hati kita masih ingat kepada Allah, maka kita laksanakanlah sholat itu dengan berbaring dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah merasa aman, sudah merasa sehat, maka kerjakan kembali seperti biasanya yang kita kerjakan ya, berdiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya, kita bisa melaksanakan sholat dengan baik gitu kan, seperti itu. Kemudian gimana dong sholat? Saya nggak bisa, wudunya juga gitu kan, nggak bisa berjalan atau kedinginan segala macam, makan boleh tayamum ya, seperti itu. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini ya, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholatnya, karena itu udah jelas-jelas wajib gitu kan. Inna sholatnya karena alal mukminin kita mauquta kan, tadi seperti itu firman Allah. Sungguh sholat itu diwajibkan dan sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ditentukan waktunya ya, ada 5 waktu gitu kan. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya yang sudah biasa kita laksanakan gitu. Ditambah lagi ya kita sholat sunat rawatibnya ya, qobliyahnya, ba'diyahnya, dan sekarang di bulan suci Ramadan ini ada yaitu sholat sunat tarawehnya ya, kita tambahin lagi selain sholat hajat, sholat tahajud ya, kita di sini laksanakan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah ya, amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman ya, sholat itu harus kita laksanakan dan kita ingatkan juga kepada anak-anak kita gitu. Walaupun dia misalkan masih kecil kok, dia baru tuh juga 7 tahun gitu kan, maka kata Rasulullah juga 7 tahun itu harus sudah dididik. Jadi anak-anak itu harus sejak dini kita didik anak-anak untuk melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya bisa membentuk karakter mereka. Dan kalau sudah dia terbiasa terdidik di waktu kecil, insya Allah sampai besar pun dia akan terbiasa yaitu melaksanakan sholat. Jadi kemanapun dia pergi, dia nggak akan lupa akan sholat itu gitu ya, seperti itu. Ada kalanya kan anak-anak sekarang nih misalkan disuruh sholat Jumat gitu kan, tuh lihat cepet-cepet tuh sholat Jumat gitu kan, ada seperti itu. Tuh lihat tuh si bapak itu mah udah berangkat tuh mau sholat Jumat gitu. Terus dia ngomongnya gimana, ya teh kan itu mah udah tua, udah bau tanah katanya. Pantesan aja dia udah awalan berangkatnya. Nah, terus saya bilang, ih usia itu nggak tahu, emang kamu tahu kapan kita akan meninggal? Kan nggak tahu. Bagaimana kalau kamu sudah ngomong gitu terus kamu meninggal gitu kan, apalagi kamu sudah wajib loh gitu, udah bukan belajar lagi. Terus dia, oh iya ya, kita kan nggak tahu usia gitu ya. Jadi selagi kita sehat yuk, selagi kita ingatan kita masih normal, kita laksanakan sholat itu ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan itu tadi sholat kitanya diterima oleh Allah, ibadah puasanya kita diterima oleh Allah, ibadah-ibadah lainnya ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.